sholat ini membuat orang tenang jiwanya. Ini sesuai dengan firman-Nya, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Orang selama batinnya tidak pernah lepas ingat Allah, maka jaminan dari Allah dalam firman yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah, hatinya tidak pernah lepas dengan Allah. Mendapat nikmat alhamdulillah, mendapat ujian innalillah, apapun dikembalikan kepada Allah, maka jiwanya akan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, para kiai, para masyayikh, para alim, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan hadirin undangan yang berbahagia. Dan tidak lupa juga Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Hadori sekeluarga bersama rombongan pisan, juga mempelai berdua Nanda Haris Arif Abdillah bersama istrinya yang telah diakad nikahkan barusan, yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, selain kita diberi nikmat sehat walafiat, bahkan juga bisa beribadah membahagiakan tuan rumah Sahibul Hajah, ikut serta hadir dalam rangka prosesi akad nikah sekaligus walimatul ursi, walimatul nikah. Dengan penuh harapan dan iringan doa, mudah-mudahan akad yang telah dilaksanakan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mempelai berdua juga banyak mendapat bimbingan taufik hidayah dan mendapat kemudahan-kemudahan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga diberi keberkahan dalam semua kehidupannya, barokah umur, barokah ilmu, barokah rezeki, barokah keluarga dan anak cucunya, berkat doa kita sekalian, amin Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa syariat nikah ini termasuk minasyara'i'il qadimah, syariat yang paling awal. Mulai sejak zaman manusia pertama, zaman Nabi utusan pertama, Allah sudah mensyariatkan yang disebut dengan pernikahan. Ada beberapa syariat yang qadimah, termasuk syariat sholat. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, kita diperintah sholat. Yang ketiga, syariat kurban. Mulai dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir ila yaumil qiyamah, kita diperintah agar menyembelih kurban. Dan semua syariat-syariat yang Allah buat ini mengandung banyak hikmah dan faidah. Di antara contoh sholat, kenapa orang diwajibkan sholat? Bahkan ini yang dipesan pertama ketika orang mengarungi bahtera rumah tangga, jangan sampai lupa sholat. Karena sholat itu banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Ada 10 faedah, cuma saya akan menjelaskan 2 faedah aja. Faedah yang pertama, sholat ini membuat orang tenang jiwanya. Ini sesuai dengan firman-Nya, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Orang selama batinnya tidak pernah lepas ingat Allah, maka jaminan dari Allah dalam firman yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah, hatinya tidak pernah lepas dengan Allah. Mendapat nikmat alhamdulillah, mendapat ujian innalillah, apapun dikembalikan kepada Allah, maka jiwanya akan tenang. Berapapun harta kekayaannya yang dimiliki, atau punya jabatan yang tinggi sampai ke tingkat presiden, tapi orang yang enggak sholat tidak akan tenang jiwanya. Ketenangan jiwa adalah merupakan karunia yang paling bernilai, yang paling berharga. Orang punya suami, punya istri belum tentu bahagia. Orang punya banyak teman belum tentu bahagia. Tapi bagi orang yang hatinya tidak lepas dengan Allah, maka akan bahagia selamanya, sampai kebahagiaannya abadi, sampai kekal ke alam
alam akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, faedah orang yang istiqomah sholat 5 waktunya untuk mendatangkan rezeki bonus. Kita hidup ini sudah ada ketentuan rezekinya. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya, maka 4 kalimat sudah tertera yang disebut dengan zaman azal. Satu zaman yang masih belum ada apa-apa. 4 kalimat sudah tertera. Pertama adalah umur, batas usia. Yang kedua kaya miskinnya orang, rezekinya orang. Sudah ada ketentuannya. Termasuk semua makhluk, tidak hanya manusia. Cuma ada yang disebut dengan rezeki bonus. Apa rezeki bonus? Rezeki di luar tulisan. Itu orang yang rajin sholat, apalagi sholatnya berjamaah, mensyiarkan masjid, memakmurkan musalla. Ini banyak rezeki bonus. Allah menurunkan ayat pada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Muhammad, keluargamu suruh sholat. Padahal keluarga Nabi Muhammad keluarga baik-baik. Wong gurunya Nabi Muhammad, istri-istrinya adalah muridnya Nabi Muhammad. Orang super hebat ini. Tapi Allah masih menyuruh kepada Nabi agar keluarganya diperintah sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah menjalani sholat. Sholat tidak hanya sebulan, tidak hanya setahun, tidak hanya 10 tahun, tidak hanya 20 tahun, bahkan sampai mati sholat. Ada orang tulisan seharinya misalkan beras cuma 1 kilo, tapi bonusnya 1 kintal. Insya Allah cukup untuk dimakan sebulan. 2 faedah ini penting dibuat pedoman khususnya bagi mempelai berdua. Makanya syariat sholat mengandung banyak faedah. Yang kedua adalah pernikahan. Kenapa orang disuruh nikah, disuruh kawin, disuruh beristri, bersuami? Ini banyak faedah-faedah yang terkandung. Apa faedahnya? Di antaranya bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang kalau belum punya pasangan, maka kehidupannya itu umurnya dibuat untuk main-main, dibuang-buang umurnya. Sehingga dalam pendapat ulama, syirarukum azabukum wa aradhilu amwatikum azabukum. Sejelek-jelek orang hidup membujang, tidak mau beristri, tidak mau bersuami. Ini termasuk manusia yang jelek. Dan bahkan mayit yang jelek adalah mayit ketika mati tidak punya pasangan. Ini faedah. Faedahnya orang berkeluarga itu bisa meningkatkan nilai-nilai ibadah dan bisa menjaga kehormatan diri. Kita sekalian selain untuk menyaksikan prosesi akad nikah juga diminta untuk mendoakan mereka berdua. Mudah-mudahan barokah semua. Seperti doa yang dibaca Rasul setiap selesai menikahkan, barakallahu laka. Semoga Allah memberikan berkah laka untuk kamu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi atas kamu. Ini kalau orang tidak nyantri di pondok tidak bisa membedakan apa laka dengan alaika. Ternyata dalam kitab ilmu balaghah yang dimaksud doa barokah laka baik ketika kamu dalam kondisi senang, sehat, banyak duit, banyak harta, jadi orang kaya raya, banyak teman. Ini laka, tetap didoain barokah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi atas kamu. Kehidupannya selalu susah, sempit ekonomi, sering sakit, difitnah banyak orang, tetap barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Semakin kaya semakin baik, walaupun jatuh miskin tetap baik, baik hubungan pada Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang didoa oleh junjungan kita baginda Rasul. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Mudah-mudahan barokah bi barakatil Fatihah.